Produksi teh celup berbahan dasar daun sirih Cina yang diketuai oleh Novita Gracia NIM 190308038 dari Stambuk 19. Pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi dari kegiatan ini adalah teh adalah minuman yang sangat umum diminum dalam kehidupan sehari-hari. Teh memiliki kandungan senyawa yang mampu mengobati penyakit. Itulah sebabnya teh menjadi minuman yang sangat digemari. Selain itu, teh juga minuman yang alami, relatif aman dari efek samping yang merugikan kesehatan. Teh tidak hanya berasal dari daun teh saja, melainkan dari daun kelor, bunga krisan, dan juga daun sirih Cina. Tumbuhan sirih Cina ini dimanfaatkan sebagai obat tradisional karena tumbuhan ini mengandung antioksidan. Beberapa daerah di Indonesia juga memanfaatkan daun sirih Cina sebagai obat, yang cara mengaplikasikannya dengan merebus daun ataupun batangnya kemudian diminum. Berdasarkan uraian di atas, kelompok penulis menciptakan sebuah inovasi yang akan memudahkan masyarakat dalam mengkonsumsi sirih Cina dalam bentuk teh celup. Gambaran umum rencana usaha. Untuk mengawali kegiatan produksi teh celup berbahan dasar daun sirih Cina ini, kita harus memperhatikan dari segi sumber daya sebagai bahan baku produksi. Hal yang pertama kali dilakukan adalah memilih tanaman sirih Cina. Tanaman ini dapat kita cari di daerah yang lembab dan bebatuan. Untuk lebih jelasnya, kita dapat mendatangi beberapa penjual tanaman herbal yang ada di pasar atau membelinya secara online. SWOT Analysis. Untuk mengetahui lebih lanjut pemasaran dari produk ini, maka dilakukan analisis SWOT. Yang pertama untuk strength. Produk ini terbuat dari bahan alami, mengandung tanin dan flavonoid yang berperan sebagai antibakteri dan antimikroba. Dalam pengaplikasiannya, produk ini lebih mudah untuk digunakan atau diaplikasikan. Kemudian memanfaatkan media sosial dan media online sebagai penjualan, dan ampas dari teh celup ini dapat digunakan sebagai obat luka. Yang kedua adalah weakness. Weakness dari produk ini adalah produk ini baru dan jarang ditemukan di pasar, dan kurangnya edukasi tentang manfaat dari sirih Cina tersebut. Yang ketiga ada opportunity. Opportunity dari produk ini adalah teh sudah menjadi minuman yang umum dikonsumsi, dan teh ini disukai oleh semua kalangan usia. Yang keempat adalah trade. Trade dari produk ini adalah banyaknya pesaing dan harga yang relatif mahal dibandingkan teh celup lainnya. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah oven atau pemanas, blender, timbangan, dan sarung tangan. Dan bahan yang digunakan dalam produk ini adalah tanaman sirih Cina dan kain untuk pembuatan teh celupnya. Proses produksi. Adapun proses produksi produk ini yaitu mempersiapkan alat dan bahan untuk pembuatan sampel. Tanaman sirih Cina yang lebih dahulu dicuci, kemudian dipanaskan atau dimasukkan ke dalam oven sampai mengering. Baru bahan yang sudah kering tersebut di blender sampai partikel bahan lebih kecil tetapi tidak sampai halus. Kemudian bahan yang sudah di blender tadi dimasukkan ke dalam kain teh dan ditimbang. Kemudian produk sudah jadi dan dimasukkan ke dalam kotak untuk lebih menambah nilai estetika. Selanjutnya pemasaran. Pemasaran ini memenuhi 3 target utama. Yang pertama segmentasi. Segmentasi ini adalah sasaran usaha yang akan dilakukan ketika produk ini sudah jadi, yaitu pada masyarakat yang ada di Sumatera Utara, khususnya yang ada di Kota Medan. Yang kedua adalah targeting. Target pasar usaha ini adalah remaja sampai lansia dari umur 17 tahun sampai 60 tahun. Yang ketiga adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini mencakup 3 hal. Yang pertama, penyebaran informasi secara langsung. Penyebaran informasi ini boleh berupa kelompok atau individu dengan memasarkannya kepada tetangga atau lingkungan tempat tinggal terlebih dahulu, kemudian mengikuti berbagai pameran kewirausahaan. Yang kedua adalah penyebaran informasi secara tidak langsung. Penyebaran informasi secara tidak langsung ini dengan memanfaatkan media sosial dan media penjualan online. Yang ketiga, membuat pengemasan yang menarik. Perhitungan ekonomi. Di sini bisa kita lihat bahwa biaya tetap, biaya variabel, dan biaya peralatan itu memakan biaya yang cukup banyak. Hitungan ekonominya
menghitung omset, yaitu harga per kotak dikali jumlah yang terjual dikali 1 bulan, yaitu sekitar 2 juta rupiah. Penghasilan kotornya total omset dikurang biaya tetap itu menghasilkan 1.200.000 rupiah, dan penghasilan bersihnya, penghasilan kotor dikurang biaya variabel 1.200.000 rupiah dikurang 405.000, yang dimana penghasilan bersih yang bisa kita dapat dari memproduksi teh celup berbahan dasar daun sirih Cina ini adalah 795.000 rupiah per bulannya. Adapun rincian biaya yang dihabiskan dalam proses pembuatan produk ini yaitu bisa kita lihat pada tabel biaya. Kemudian rancangan kegiatan bisa kita lihat pada tabel rancang kegiatan. Susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.